Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Gria GMT Min Body and Sound bersama saya Ahmad Rois. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan kesehatan yang benar-benar sehat, diberikan kelancaran dalam usaha yang ditekuninya, serta diberikan kemudahan-kemudahan. Jangan lupa subscribe, like, dan tonton video ini sampai selesai agar pemahaman yang diterima nanti adalah pemahaman yang utuh, serta silakan tinggalkan komentar berupa komentar support, kritik, saran yang membangun, karena saya juga masih selalu belajar dan belajar untuk pengembangan diri agar semakin baik dan bermanfaat bagi sesama. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang kegagalan hipnoterapis pemula beserta solusinya, kan gitu. Yang semoga dengan mengetahui beberapa kegagalan tersebut diikuti dengan solusi, kita bisa lebih memaksimalkan apa kekurangan kita, dicari kekurangan kita, kemudian ditingkatkan untuk semakin baik lagi. Adapun untuk kesempatan kali ini, dalam video ini kita akan membahas tentang strategi agar hipnoterapi kita itu bisa berhasil. Jadi ada strategi agar hipnoterapi kita bisa berhasil. Jadi hipnoterapi sudah berkali-kali disampaikan adalah sebuah teknik terapi alternatif dengan menggunakan hipnosis. Adapun agar kita bisa berhasil melakukan hipnoterapi, kita harus melakukan beberapa strategi. Strategi yang pertama adalah kita sebagai hipnoterapisnya jangan lupa untuk mempersiapkan klien secara mental. Maksudnya mempersiapkan klien secara mental itu gimana? Gini. Jadi sebelum sesi hipnoterapi dimulai, penting bagi klien itu benar-benar siap secara mental ingin diterapi, benar-benar siap secara mental mau terbuka dan menerima proses hipnoterapi tersebut. Caranya gimana? Caranya kita bisa melakukan dengan cara membicarakan tentang tujuan dan harapan apa yang
ingin dicapai klien tersebut. Jadi keluhannya apa, harapan ketika sudah di terapi itu harapannya apa kan gitu, harapannya sembuh dari apa. Kemudian kita menjelaskan secara ringkas proses hipnoterapi itu nanti seperti apa. Proses hipnoterapi itu nanti ada sesi rileks nyaman, ada pemrograman yang harus diikuti, dijelaskan secara jelas agar klien benar-benar siap secara mental. Kemudian strategi selanjutnya apa? Strategi selanjutnya adalah membangun hubungan yang baik dengan klien. Jadi seorang hipnoterapis apabila ingin proses hipnoterapinya berhasil, jalinlah hubungan yang baik dengan klien. Karena apa? Karena hipnoterapi itu memerlukan kerjasama antara seorang hipnoterapis dan klien. Jadi tidak hanya sekedar kerjasama, tapi ada saling percaya. Jadi yang mau diterapi itu ya percaya, yakin bahwa proses penyembuhannya itu bisa dibantu oleh hipnoterapis yang ada di hadapannya kan gitu. Jadi adanya kerjasama dan saling percaya. Oleh karena itu penting untuk membina hubungan yang baik dengan klien. Tentunya dengan seorang hipnoterapis tersebut mendengar secara teliti keluhan-keluhan yang disampaikan dan tidak lupa untuk menghargai perasaan dan pengalaman klien. Jadi jangan langsung memvonis, didengarkan, dihargai, dianalisis kan gitu. Kemudian strategi agar hipnoterapi bisa berhasil selanjutnya adalah menjaga lingkungan yang nyaman dan aman. Jadi klien tersebut harus benar-benar diberikan kenyamanan dan rasa aman. Jadi apabila nyamannya itu tanpa didampingi orang tua, misal yang mau diterapi itu anaknya, klien tersebut sepertinya kurang nyaman kalau ada orang tuanya ketika diterapi, berarti orang tuanya diminta untuk keluar dari ruangan terapi dulu kan gitu. Karena kenyamanan dan rasa aman itu diperlukan oleh klien selama sesi hipnoterapi. Pastikan lingkungan sesi hipnoterapi bebas dari gangguan dan tentunya terjaga privasinya. Kemudian strategi selanjutnya agar hipnoterapi kita berhasil adalah menentukan tujuan klien itu kita arahkan untuk menentukan tujuan yang jelas dan spesifik. Jadi ada komunikasi antara hipnoterapis dan klien bahwa tujuannya itu bukan secara umum, tapi tujuan yang jelas dan spesifik.
Kenapa harus secara spesifik tujuannya? Ya agar seorang hipnoterapis mampu merencanakan proses hipnoterapi yang lebih efektif dan efisien tentunya. Dan efisien kan gitu. Kemudian strategi selanjutnya adalah menggunakan teknik hipnoterapi yang tepat. Menggunakan teknik hipnoterapi yang tepat. Seorang hipnoterapis harus memilih teknik hipnoterapi yang tepat untuk memenuhi tujuan klien. Tujuan klien adalah sembuh. Perlu diingat bahwa setiap klien itu unik dan teknik hipnoterapi yang efektif untuk satu klien mungkin tidak efektif atau tidak bekerja untuk klien yang lain. Jadi carilah kira-kira teknik yang tepat untuk klien yang ini apa, untuk klien yang ini apa. Itu gunakan teknik yang tepat. Kemudian strategi agar hipnoterapi kita bisa berhasil adalah mengelola harapan klien. Mengelola harapan klien. Jadi seorang hipnoterapis itu harus mengelola harapan klien dan menjelaskan, jadi harus dijelaskan bahwa hipnoterapi itu bukanlah solusi yang instan ajaib gitu, bukan hipnoterapi itu bukanlah solusi yang ajaib untuk semua masalah dan memerlukan kerjasama antara klien dan hipnoterapis yang tentunya untuk mencapai tujuan. Jadi maksud dari mengelola harapan itu menjelaskan bahwa proses kesembuhan itu ada prosesnya. Bukanlah instan, bukanlah bukanlah solusi yang ajaib instan bin salabin. Kemudian strategi selanjutnya adalah yang perlu diingat adalah menjaga kesederhanaan. Maksudnya menjaga kesederhanaan itu gimana? Jadi terkadang hipnoterapis pemula termasuk saya kan gitu cenderung menggunakan terlalu banyak teknik kan gitu. Ingat ya, jadi terkadang hipnoterapis pemula seperti saya cenderung menggunakan teknik terlalu banyak atau prosedur yang membuat klien merasa tidak nyaman dan tidak yakin. Oleh karena itu, menjaga kesederhanaan dalam proses hipnoterapi adalah penting untuk mencapai hasil yang lebih baik. Jadi contoh sederhana menjaga kesederhanaan gini, melihat klien itu nyamannya dengan apa, nyamannya prosesnya seperti apa kan itu. Kalau saya biasanya melihat
tipenya seperti apa kan gitu. Kalau masih muda dan bisa diajak kerjasama, saya gunakan teknik sederhana, induksi ritme nafas, kemudian enggak terlalu berlama-lama, pendalaman enggak terlalu berlama-lama, kemudian program dan sebagainya. Jadi prosedur kadang tidak harus terlalu lama agar klien tidak bosan dan tidak yakin kan gitu. Kemudian strategi agar hipnoterapi kita berhasil selanjutnya adalah memberikan tindak lanjut yang tepat. Nah, ini memberikan tindak lanjut yang tepat. Jadi setelah sesi hipnoterapi, penting untuk memberikan tindak lanjut yang tepat kepada klien. Tindak lanjut yang tepat kepada klien itu contohnya apa? Contohnya ya memberi saran, memberikan rekomendasi, atau memberikan tugas sederhana. Misal diminta setiap malam untuk mendengarkan audio tertentu, atau misal setiap malam untuk mengulangi sugesti tertentu dengan jumlah tertentu kan itu. Dan tentu tidak lupa memberikan tindak lanjut yang tepat terkait mengatur sesi hipnoterapi berikutnya. Itu juga jika diperlukan. Kemudian strategi agar hipnoterapi berhasil yang selanjutnya adalah menerapkan etika profesional yang tepat. Menerapkan etika profesional yang tepat. Seorang hipnoterapis harus mengikuti etika profesional yang tepat. Karena seorang hipnoterapis itu sudah melakukan sumpah hipnoterapi atau sumpah kode etik ketika lulus uji kompetensi, kemudian ada sumpah kode etik. Jadi itu harus dipegang, menerapkan etika profesional yang tepat. Yang paling penting adalah apa tadi? Menjaga kerahasiaan klien. Menjaga kerahasiaan klien itu merupakan bagian dari etika profesional. Termasuk juga tidak boleh memaksa klien untuk melakukan sesuatu yang tidak diinginkan. Itu tidak boleh memaksa. Serta tidak boleh memanipulasi klien, tidak boleh. Strategi agar hipnoterapi bisa berhasil yang terakhir adalah terus belajar dan mengembangkan kemampuan kita. Nah, itu perlu terus belajar dan mengembangkan kemampuan kita. Tentunya belajar dan mengembangkan kemampuan kita secara berkelanjutan. Bisa mengikuti pelatihan, bisa mengikuti kursus, bisa membaca buku atau artikel tentang hipnosis hipnoterapi, atau seperti yang kami lakukan tiap bulan adalah melakukan pertemuan rutin atau kopdar rutin beberapa hipnoterapi untuk latihan bersama, latihan praktek bersama, diskusi agar mengetahui kekurangannya yang selama ini kita praktekkan, kekurangannya apa,
kemudian dipraktekkan bersama, nanti seiring waktu akan semakin meningkat, semakin meningkat, semakin meningkat, dan semakin baik. Kesimpulan yang terakhir, kesimpulan bagaimana agar strategi untuk berhasil strategi agar hipnoterapi bisa berhasil adalah jika kita ingin menjadi seorang hipnoterapis yang handal, yang profesional, sudah seharusnya kita terus praktek dan berpraktek, baik praktek pada diri sendiri, praktek pada teman, praktek pada keluarga, atau praktek pada yang membutuhkannya. Ingat, praktek dan praktek sambil evaluasi diri sendiri, kan gitu. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan semakin semangat untuk berpraktek agar kepercayaan diri kita semakin meningkat, serta pengembangan diri kita semakin baik dan bermanfaat bagi sesama yang membutuhkan. Jangan lupa tinggalkan komentar berupa support, kritik, saran pada kolom komentar di video, serta diperbolehkan untuk memberikan pertanyaan. Demikian, semoga bermanfaat selagi kita berjumpa ini, bermanfaat, berkah, bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.